Halo Sobat Sehat, bertemu dengan saya Dr. Stella. Kali ini kita akan membahas tentang kontrasepsi. Bagi yang ingin tahu berapa efektivitasnya sih kontrasepsi yang kita gunakan, tunggu di sini ya, ditonton. Sebelum lanjut ke videonya, tekan tombol subscribe dulu ya, yang warna merah. Dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya, agar mengetahui video terbaru dari Dr. Stella. Terima kasih, semoga sehat selalu ya. Nah, kita kali ini akan membahas tentang kontrasepsi atau yang sering disebut sebagai dengan KB atau keluarga berencana. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksudkan dengan kontrasepsi ini? Jadi kontrasepsi ini adalah ditujukan untuk mencegah kehamilan. Apa sih cara-cara yang digunakan untuk mencegah kehamilan tersebut? Ada beberapa cara. Cara pertama adalah mencegah bertemunya si sperma dengan sel telur. Lalu cara yang kedua adalah mencegah terbentuknya sel telur yang matang. Dan cara yang ketiga adalah membuat lapisan mens tipis sehingga embrio tidak bisa menempel. Sebenarnya apa sih tujuan dari kontrasepsi ini dan kenapa sih kita harus menggunakan KB? Tujuannya ada beberapa. Salah satunya adalah menjarangkan kehamilan. Kebayangkan kalau kita tidak KB, bisa-bisa tiap 2 tahun kita hamil lagi. Lalu juga menunda kehamilan. Misalnya pengantin baru yang belum mau hamil, kita bisa memberikan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Dan yang terakhir adalah mengatur jumlah anak. Misalnya mau anaknya 2, 3, atau 1 saja. Nah, bagaimana sih kontrasepsi ini bekerja? Ada beberapa cara. Kita mulai satu persatu ya. Untuk pil KB dan suntik KB sebulan ditujukan untuk mencegahnya sel telur matang atau terjadinya ovulasi. Sedangkan penggunaan kondom ditujukan untuk mencegahnya sperma masuk ke dalam rongga rahim. Penggunaan IUD atau spiral ditujukan untuk membuat peradangan steril di dalam rahim sehingga embrio tidak bisa menempel di dinding rahim. Untuk KB suntik 3 bulan atau implan atau susuk ditujukan untuk membuat lapisan mens tipis sehingga embrio tidak bisa menempel. Nah, selain KB-KB tersebut, ada juga yang kita sebut sebagai KB permanen. Artinya apa? Apabila sudah dilakukan tidak bisa kembali lagi, yaitu sterilisasi pada pria yang kita sebut sebagai vasektomi dan sterilisasi pada wanita yang kita sebut sebagai tubektomi. Ada juga yang kita sebut sebagai KB emergency. Apa itu KB emergency? Apabila kita melakukan hubungan intim di masa subur tanpa adanya proteksi, maka kita bisa melakukan pemberian KB emergency. Biasanya yang kita berikan adalah pil progestin dosis tinggi. Kita masuk ke efektivitas kontrasepsi. Seberapa besar sih kontrasepsi tersebut bisa melindungi kita dari kehamilan? Untuk pil kontrasepsi hormonal, efektivitasnya mencapai 91 sampai dengan 99%. Sehingga dari 100 orang pengguna, ada 2 sampai 9 orang yang bisa gagal. Kondom memiliki efektivitas 92 sampai 98%. Sedangkan spiral memiliki efektivitas yang cukup tinggi, yaitu 99,2 sampai 99,4%. Sedangkan kontrasepsi permanen pada pria yang kita sebut sebagai vasektomi memiliki efektivitas 99,8 sampai dengan 99,9%. Nyaris 100%. Untuk suntik KB per 3 bulan, efektivitasnya antara 94 sampai 99,8%. Ini kembali lagi apabila Anda tidak rajin, suntiknya tidak tepat waktu, maka angka kegagalan akan lebih besar. Spiral atau IUD memiliki efektivitas 99,8%. Jadi, dari 100 orang, hanya kurang lebih 1 orang yang gagal. Untuk pil progestin, efektivitas 91%. Untuk tubektomi, 95%. Jadi masih ada 5% yang kemungkinan gagal. Dan susuk atau implan bisa melindungi sampai dengan 99,9%. KB manakah yang cocok dengan kita? Tentunya ini harus dikonsultasikan dengan dokter kandungan Anda. Nah, apabila tidak cocok, apa sih gejalanya? Biasanya pada KB-KB tersebut, apabila kita tidak cocok, maka kita akan mengalami perdarahan ataupun flek terus-menerus yang tidak kunjung berhenti di luar masa menstruasi. Terutama pada KB-KB yang tidak memberikan menstruasi, contohnya KB suntik 3 bulan, susuk atau implan. Apabila kita berdarah terus, maka kita tidak cocok. Nah, khusus untuk IUD atau spiral, apabila kita merasakan nyeri panggul atau nyeri saat hubungan intim, itu juga merupakan tanda kita tidak cocok menggunakan kontrasepsi tersebut. Demikian kiranya penjelasan secara garis besar tentang kontrasepsi. Nanti kita akan bahas satu persatu tiap jenis kontrasepsi tersebut. Sampai bertemu, dah.